Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia buah-buahan yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara menyuburkan tanaman-tanaman kita, baik itu cabai, tomat, terong, ataupun tanaman-tanaman tahunan seperti durian, mangga, alpukat, dan sebagainya. Hanya bermodal bahan-bahan sederhana, hanya bermodal yang ada atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita dengan harga murah meriah. Nah, langsung saja kita siapkan yaitu wadah atau alatnya, itu berupa ember kecil. Lalu kita masukkan itu air leri sebanyak 1 liter. Air leri atau air cucian beras ini sangat bagus untuk tanaman kita karena di dalamnya mengandung apa? Mengandung nitrogen 0,015%, fosfor 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,43%. Diambil sumber Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM 2011. Cukup lengkap, cukup bagus air cucian beras ini. Nah, selanjutnya kita gunakan yaitu bahan yang kedua, yaitu kuku bima. Nah, kuku bima ini kandungannya juga bagus untuk menutrisi tanaman-tanaman kita karena mengandung ginseng 30 mg, royal jelly 30 mg, honey 1000 mg, kafein 20 mg, vitamin B3, B6, HCl 5 mg, taurin 50 mg, vitamin B12 5 mikrogram, aspartin 145 mikrogram. Jadi ini juga bagus untuk tanaman karena kandungannya terutama vitamin B-nya itu untuk menyuburkan tanaman kita, itu memenuhi nutrisi tanaman kita. Apalagi setelah dikombinasikan dengan air cucian beras 1 liter ditambah dengan kuku bima sebanyak 1 saset. Lalu kita aduk-aduk hingga benar-benar merata dan bisa terlarut menyatu menjadi satu dengan bahan-bahan nanti. Nah, selanjutnya kita ambil bahan yang ketiga, yaitu micin atau MSG. Ini juga bagus untuk menutrisi tanaman kita karena kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Nah, ini kita masukkan. Untuk micin kita gunakan yaitu ya, kita ambil 2 sendok makan atau 24 gram, di mana micin atau MSG atau monosodium glutamat merujuk ke laman Wyvermit. Micin dapat dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman. Ini karena terdapat kandungan nitrogen dan mineral yang tinggi terdapat pada micin yang menutrisi tanaman nantinya. Adapun manfaat micin untuk tanaman yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, dan membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan yang keempat, yaitu kita gunakan EM4 untuk dunia pertanian dengan warna kuning. Ini cukup kita gunakan sebanyak 1 tutup botol tersebut. Nah, kita masukkan. Nah,
ini juga bagus untuk tanaman karena di dalamnya terdapat mikroorganisme yang akan mengurai bahan-bahan nantinya sehingga akan mudah dicerna oleh tanaman-tanaman kita. Nah, kita aduk-aduk, di mana E4 mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi Actinomycetes, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat, dan ragi. Nah, doanya cukup kompleks dan bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Nah, selanjutnya bahan yang kelima yaitu pupuk mutiara atau NPK 1616. Ini sangat bagus untuk menyuburkan tanaman karena kompleksitas dari kandungan di dalamnya, di mana unsurnya terdapat nitrogen, fosfor, dan kalium yang sudah terukur. Jadi sangat bagus. Adapun NPK tadi itu kita gunakan 5 sendok makan, lalu kita aduk-aduk agar menyatu dan nanti bisa diproses atau diserap oleh tanaman kita sehingga terpenuhi nutrisi-nutrisi dari kebutuhan tanaman tersebut, baik itu cabai, tomat terong, durian, mangga, dan sebagainya. Nah, kita aduk-aduk. Ini cukup bagus karena kandungannya yang seimbang sehingga tanaman akan subur, hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Jadi ini racikan semi organik. Nah, ini nanti tahapan selanjutnya kita lakukan proses fermentasi dengan memasukkannya ke dalam botol ini. Nah, kita aduk lagi. Sangat bagus, praktis, dan ekonomis untuk menyuburkan ribuan tanaman kita, baik itu cabai, tomat, terong. Nah, bagi konco-konco yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga yang telah subscribe mendapatkan rezeki berlimpah ruah dan barokah. Nah, kita masukkan. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau dan mencoba racikan-racikan baru yang akan membuat pertanian kita semakin maju. Nah, ini kita tutup. Kita kocok, lalu kita diamkan di tempat teduh selama 10 hari dan lakukanlah buka tutup 2 hari sekali agar tidak terjadi ledakan. Lalu ditutup lagi, jadi dibuka selama beberapa detik agar gas itu pergi. Adapun cara pengaplikasiannya jika setelah proses fermentasi yaitu dengan cara dikocor dan campur dengan air dengan perbandingan 1:20 dan berikanlah untuk tanaman kecil seperti cabai seperti ini, gunakanlah 100 cc per tanaman atau disesuaikan dengan kondisi tanaman tersebut. Nah, jika tanaman-tanaman besar seperti mangga, durian, alpukat, dan sebagainya, gunakanlah pengocoran dengan dosis pencampuran sama 1:20 dan berikanlah per tanaman 500 cc per tanaman. Berikanlah 1 minggu sekali secara rutin sehingga tanaman-tanaman tersebut akan terlihat hasilnya. Nah, demikianlah konco-konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, cara memberikan nutrisi yang baik, yang power, yang bagus untuk tanaman-tanaman kita hanya bermodal bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang ada di sekitar kita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon.